Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah. Ay kama qala salaful ummah tibqan bi qouli ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki. Nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Thaha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul karena Allah Subhanahu wa taala, agar bernilaikan ibadah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan manfaat untuk diri, keluarga dan orang lain. Dan tentunya harapan kita yang besar adalah dengan istiqomah kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku seiman, saat ini kita ada di Idul Adha 1444 Hijriah. Artinya juga berarti umur kita telah berkurang. Sebagai khatib mengingatkan untuk diri sendiri, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di bulan Zulhijjah ini, yang amalan yang paling utama adalah yaitu menunaikan ibadah haji. Dan ibadah haji hukumnya adalah seumur hidup sekali. Dalam satu ayat dijelaskan, barang siapa yang diberi oleh Allah kesehatan, umur dan harta yang mencukupi untuk menunaikan ibadah haji, tapi dia menolak untuk menunaikan ibadah haji, dia tidak mau berhaji, maka siap-siaplah matinya seperti Yahudi, Nasrani atau Majusi penyembah api. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian ibadah yang setelah haji adalah, yaitu yang terbesar adalah kurban. Kurban disandingkan dengan sholat,
Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh Allah telah banyak memberikan nikmat karunia yang mestinya dengan nikmat karunia itu kita yakini merupakan amanat titipan ujian dari Allah yang semestinya kemudian kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Bukti iman kita, bukti syukur kita, bukti taat kita, dan bukti kita cinta kita pada Allah dan Rasul. Maka di bulan Zulhijjah ini adalah yaitu menaikkan, yaitu berkurban. Fasalli li rabbika wanhar, dirikanlah salat, tentunya salat yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian yaitu dengan lapangnya rezeki, yaitu berkurban. Man wajada sa'atan ayyudhiya falam yudhi falyaqrabana musallana. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda yang artinya, yang maksudnya, barang siapa yang diberi kemudahan kelapangan rezeki untuk berkurban tapi tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekatlah dengan masjidku, janganlah sholat di masjidku. Saudaraku seiman, hidup ini tidak lama. Apa yang Allah berikan adalah akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian manusia pasti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Berkurban itu bukan seumur hidup sekali, tapi setiap tahun sekali, manakala Allah memberikan kemudahan kelapangan rezeki kepada kita. Karena refleksinya adalah barang siapa yang diberi kemudahan kelapangan rezeki untuk berkurban, tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat dengan masjidku, jangan sholat di masjidku. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, kemudian adalah yaitu puasa Arafah. Yang puasa Arafah adalah yang telah kita lakukan, menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan menjadi benteng perisai untuk setahun ke depan untuk melakukan kesalahan dan dosa. Kemudian adalah yaitu sholat Idul Adha seperti yang kita baru lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wajib bagi diri kita sebaiknya mendoakan teman-teman sahabat saudara kita yang menunaikan ibadah haji. Semoga mereka diberi kesehatan, kemudian kemampuan untuk dapat menjalankan rukun wajib sunnahnya, dan semoga mereka semua saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji dapat menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Yang belum menunaikan ibadah haji, saya doakan melalui mimbar ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kelapangan rezeki dan kemampuan untuk dapat menunaikan ibadah haji sehingga dapat menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran di Idul Adha ini sangat banyak dan menarik sekali. Di antaranya adalah sebagaimana ayat yang tadi telah dibacakan oleh imam kita di dalam surat As-Saffat, surat yang ke-37, pada ayat yang 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam ani atbahuka fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minasyabirin." Inilah dialog yang sangat menarik. Keyakinan seorang ayah yang memiliki keimanan tauhid yang benar dan memiliki anak yang memiliki keimanan akidah tauhid yang benar, istri yang memiliki keimanan akidah tauhid yang benar. Karena sebelumnya setan menggoda Nabi Ibrahim tak mampu digoda oleh setan. Setan kalah kewalahan, kemudian menggoda yaitu Ibunda Hajar, pun setan tak mampu, pun akhirnya digodalah anaknya agar rusak imannya. Tetapi karena landasan iman yang benar, landasan cinta yang benar, landasan ilmu yang benar, dan sangat cintanya kepada Allah, maka ayat ini indah sekali dialognya. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Wahai putraku Ismail, tadi malam aku bermimpi. Di dalam mimpi Allah perintahkan aku untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu ya nak?"
Begitulah cara orang tua berbicara, begitulah cara orang tua menanamkan keimanan tauhid, menanamkan ibadah, menanamkan akhlak yang mulia. Karena anaknya telah terbentuk dengan keimanan, kecintaan yang sangat kepada Allah, dengan tegas tanpa keraguan mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, abi, tak usah ragu kau, sembelihlah aku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan tersebut. Insyaallah aku akan termasuk orang-orang yang sabar. Yang kemudian pada akhirnya karena keikhlasan, kecintaan, keimanan yang tebal, tauhid yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dibandingkan Nabi Allah Ismail alaihissalam, kemudian Allah gantilah dengan domba yang besar. Saudaraku seiman, pelajaran intinya adalah mari yang suami menjadilah suami yang solih, seorang bapak yang dapat memberikan keteladanan yang baik, yang menanamkan nilai-nilai keimanan, ibadah dan akhlak, dan jangan pernah memberikan makanan rezeki yang haram untuk anak-anak kita dan keluarga kita. Yang istri jadilah istri yang solihah, yang sabarnya, yang mampu membimbing putra-putrinya untuk menjadikan anak-anak putra-putri yang baik, solih-solihah, yaitu sebagaimana dalam doa, ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah anak-anakku putra-putri yang baik, solih-solihah, cerdas mandiri, berilmu yang benar, berakhlak mulia, paham hafal Quran, dan menjadi pembela Islam yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang anak, jadilah anak yang baik, yang solih-solihah, yang berbakti kepada kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain, wahsutullah fi suhtil walidain. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah perintahkan kepada manusia agar manusia betul-betul beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkan Allah, tidak mensekutukannya atau tidak berbuat kesyirikan, dan tentunya mendirikan sholat, dan tentunya jelas berbakti kepada kedua orang tua. Sekali lagi, ridallah fi ridal walidain, wahsubullah fi suhtil walidain. Saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, siapapun yang ingin bahagia, siapapun yang ingin selamat, wajib menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali dengan Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah SAW begitu luar biasa tentang kurban. Kurban yang pertama dia mengatakan Rasulullah, yaitu menyembelih sebanyak 55 ekor domba atau 65 ekor. Yang 15 ekor Rasulullah sembelih sendiri. Selebihnya Rasulullah perintahkan untuk menyelesaikan ahli dan sahabat yang lain. Tapi indah sekali Rasul mengatakan tidak seperti halnya sholat. Ketika sholat Rasul katakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ketika haji dan umrah Rasul katakan, khudu anni manasikakum. Ambillah dariku dalam pelaksanaan haji, dalam pelaksanaan manasik haji dan umrah itu penjalanan ibadahnya seperti yang Rasul lakukan. Tapi ketika kurban Rasul tidak mengatakan seperti sholat ataupun haji. Andaikan Rasul mengatakan demikian, mungkin di antara kita tidak mampu, mungkin di antara kita sedikit sekali yang bisa menjalankan. Rasul tidak mengatakan berkurbanlah kalian sebagaimana kalian melihat aku hari ini berkurban. Yang itu menjadi syariat. Apa? Disembelih yang pertama ini adalah kurban atas namaku, kemudian atas keluargaku, dan atas umatku. Ini menunjukkan para ulama bersepakat bolehnya, dibenarkannya kita berkurban untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran. Semoga kita termasuk umat Rasulullah SAW yang selalu istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim.
Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menutup khutbah saya, satu firman Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebaikan. Inilah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal solih. Sebab kalau kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal solih, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Ingat, yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, tidak semangat mati, tapi alangkah baiknya tentunya semangat kita dalam kebaikan, ibadah dan amal solih. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang selalu istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran. Pun kalau mati hingga musaf, nafas yang paling akhir, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang terima, rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang baik, solih solihah. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan pada kaum muslimin dan muslimat dimanapun yang berada, yang berdakwah berjihad di jalanmu ya Allah, yang ada di Filistin, Suriah, Aleppo, Angola, India, Cina, Indonesia, Figur, dimanapun berada ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, berikanlah kesehatan, kekuatan, kemampuan, kemudahan dan keberkahan ya Allah. Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara kami kaum muslimin dan muslimat yang menunaikan ibadah haji, berikanlah kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Jadikanlah haji mereka semua ya Allah, haji yang mabrur-mabrurah. Ya Allah ya arhamar rahimin, jadikanlah semua yang sholat di tempat ini, laki-laki yang sholat di tempat ini, jadikanlah laki-laki yang sholih, suami yang sholih, orang tua yang sholih, hambamu yang sholih. Berilah kebaikan dan keberkahan, mampukanlah mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi suami yang baik, yang dapat menjaga, menyelamatkan diri dan keluarga menuju surgamu ya Allah, yang menyelamatkan diri dan keluarga dari azab nerakamu. Dan jadikanlah pula wanita-wanita yang sholat pada hari di tempat ini ya Allah, jadikanlah semua adalah wanita-wanita yang solihah, istri yang solihah, ibu yang solihah, hambamu yang solihah. Berilah kebaikan dan keberkahan, jauhkan keburukan, musibah dan fitnah. Yang anak, jadikanlah anak-anak baik yang putra putri adalah anak-anak yang baik, putra putri yang solihah, cerdas mandiri, berilmu yang benar, berakhlak mulia, paham Al-Quran, menjadi pembela Islam, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Ya Allah ya arhamar rahimin, datangkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, jujur dan amanah ya Allah, yang menegakkan hukum syariatmu, yang menegakkan hukum syariatmu ya Allah, yang menunjukkan kepada kami menuju surgamu. Jauhkanlah kami ya Allah dari pemimpin yang zalim, hinakan ya Allah, ganti ya Allah pemimpin yang zalim yang menyusahkan umat dan rakyat. Dan datangkanlah kepada kami ulama-ulama yang warasatul anbiya, ulama-ulama pewaris Nabi yang membimbing kami untuk menuju surgamu ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran